Nah, untuk kandang indukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kandang baterai. Kemudian tidak perlu melakukan Nah, begini sobat, kandang yang Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Adi channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Seperti biasa, saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Saya doakan teman-teman semua, sobat semua, usahanya lancar, sukses, dan barokah. Saya mengucapkan kepada teman-teman sesama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Bagi sobat yang belum menonton video saya yang lalu, yang sebelumnya, silahkan sobat semua klik link di sini. Dan juga ada video yang pertama, apa saja yang perlu kita persiapkan atau apa saja hal-hal sebelum kita memulai ternak ayam kampung. Juga bisa sobat semua klik di sini agar pemahaman kita bisa utuh, agar kita tidak gagal paham mengenai bagaimana cara memulai ternak ayam kampung. Oke sobat, seperti yang sudah lalu saya sampaikan, poin pertama adalah mempersiapkan kandang indukan. Nah, untuk kandang indukan ada beberapa hal yang akan masa dibahas dan juga masa direkomendasikan kepada teman-teman semua. Ada berbagai tipe kandang untuk indukan. Banyak sekali peternak itu mengaplikasikan paling tidak modelnya ada 4 kandang. Nah, untuk kandang-kandang ini itu setiap peternak itu memiliki kesukaannya masing-masing. Mungkin karena kondisi juga. Jadi tidak perlu ada yang menyalahkan mengenai kenapa harus pakai kandang ini, kenapa harus pakai kandang ini. Nah, di sini juga Mas Adi punya kandang yang menurut Mas Adi paling baik. Belum tentu juga menurut orang lain bisa diterapkan, karena ada spesifikasi tertentu agar kandang ini bisa diterapkan. Jadi sebenarnya kandang-kandang ini semuanya bisa diterapkan bagi peternak. Nah, tergantung sobat semua sesuaikan kandang yang mana yang mungkin cocok bagi sobat semua. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kandang baterai. Tidak perlu lahan yang sangat luas kalau kita ingin mempersiapkan kandang indukan yang jenis baterai. Jadi hanya modelnya panggung saja, kemudian 1 ekor ayam di 1 box kandang baterai diisi 1 ekor ayam. Nah, seperti yang Mas Adi bilang tadi, kelebihannya adalah dia irit lahan. Kemudian menghindari juga pertarungan antar indukan yang akan mengakibatkan indukan itu stres. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah mudah untuk mengontrol ayam karena setiap hari pasti akan kita kontrol. Kemudian kelebihannya lagi adalah kalau kandang baterai tidak mungkin ayam itu mengerami telurnya karena telur langsung menggelinding keluar, jadi memudahkan kita untuk mengambilnya. Kelebihan yang selanjutnya adalah kotoran ayamnya itu tidak
menumpuk di kandang tersebut, langsung jatuh ke tanah. Tapi kita perlu membersihkan bawah atau kolong kandang agar amonia tidak menumpuk, atau kita treatment menggunakan maggot ataupun probiotik agar tidak menimbulkan bau. Nah, untuk kandang ini, kandang baterai ini, kita harus melakukan IB atau inseminasi buatan atau kawin suntik. Itu paling tidak seminggu 1 kali. Yang bagus adalah seminggu 2 kali. Nah, agar telur yang dihasilkan itu fertil bisa kita tetaskan. Nah, untuk teman-teman yang memiliki banyak kesibukan, ini sangat merepotkan. Dan saya rasa tidak cocok bagi teman-teman semua atau sahabat semua yang memiliki pekerjaan tetap. Dan pekerjaan beternak itu hanya digunakan sebagai sampingan saja. Nah, ini tidak cocok. Jadi silakan kalau teman-teman semua, sobat semua itu memiliki banyak waktu luang atau memang full ingin mengurus ayam, jadi bisa menggunakan model kandang ini. Apalagi kalau tidak memiliki lahan yang luas, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kandang baterai. Kemudian yang kedua adalah kandang panggung. Nah, kandang panggung tapi sistem koloni. Yang pertama, dia memerlukan lahan yang sedikit lebih luas daripada kandang baterai. Tapi sama seperti kandang baterai, dia telurnya itu langsung menggelinding ke luar. Jadi memudahkan kita untuk mengambil telur. Kemudian tidak perlu melakukan inseminasi buatan, karena di dalam kandang itu bisa kita setting untuk 5 indukan 1 pejantan atau maksimal 7 indukan 1 pejantan. Jadi seperti itu sobat. Nah, untuk teman-teman yang memiliki sedikit kelonggaran lahan, nah itu bisa mempergunakan sistem ini kalau punya kesibukan. Jadi kalau teman-teman memiliki kesibukan yang rutin, pekerjaan tetap, ini bisa menjadi salah satu alternatif sebagai kandang indukan, yaitu kandang panggung. Kalau kandang koloni panggung itu karena populasinya normal, kita tidak perlu sering-sering membersihkan alas kandang, karena alas kandangnya langsung bersentuhan, yang baiknya bersentuhan dengan tanah. Jadi kandangnya berbentuk panggung, alas kandangnya langsung ke tanah. Kalau populasinya normal, kita tidak perlu sering-sering membersihkan. Bahkan bisa jadi kotoran-kotoran ayam yang hanya nggak sampai 10 ya, hanya 8 ekor itu bisa langsung terurai oleh mikroorganisme atau organisme pengurai yang ada di tanah. Kalau populasinya hanya 8 ekor saja di atas panggung itu. Tapi berbeda dengan kandang baterai tadi. Kalau kandang baterai itu harus sering-sering kita bersihkan, karena dia setiap 1 ekor itu hanya kotak kecil. Dia menghemat lahan, tetapi kotorannya akan sangat menumpuk banyak. Karena bayangkan saja ya, hanya ruangan sekecil itu diisi 1, dia kotorannya jatuh langsung ke situ setiap hari. Kalau kandang koloni itu kan relatif lebih luas. Paling tidak ya 2x2 atau 1,5x2 untuk kandang panggung, sehingga dia membutuhkan lahan memang lebih sedikit lebih luas. Jadi begitu ya sobat. Kalau sobat punya lahan yang sedikit lebih luas, kandang panggung ini bisa menjadi salah satu alternatif jika teman-teman semua, sobat semua itu memiliki banyak kesibukan, tidak bisa melakukan inseminasi buatan. Oke. Kelebihan lagi untuk kandang panggung, karena jantan dan betinanya menjadi 1. Nah, itu pakannya tidak kita bedakan, langsung saja kita berikan secara bersamaan. Jadi lebih praktis ya. Kalau kandang baterai kita harus merawat
jantan, terus kemudian mengambil sperma dari jantan, kemudian baru melakukan inseminasi buatan ke betina, kemudian kita merawat betina-betinanya, agak sedikit lebih ribet. Jadi seperti itu sobat. Nah kemudian yang ketiga itu adalah umbaran. Bagi teman-teman semua yang tidak memiliki modal, itu bisa hanya umbaran saja. Hanya teman-teman semua menyiapkan tempat berteduh tidur untuk ayam, kemudian tarangan untuk tempat bertelur. Nah nanti setiap pagi dan sore itu sobat semua harus mengambil telur-telurnya, jangan sampai dierami oleh indukannya. Karena kalau sudah sempat dierami telur itu kemudian kita simpan, maka embrionya akan menjadi rusak. Jadi itu sobat ya. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya kandang umbaran itu lebih irit pakan, karena ya secara alami ayam-ayam ini mencari makan sendiri. Jadi kita hanya memberi makan mungkin satu kali satu hari, pagi saja, malamnya tidak dikasih makan atau sorenya tidak dikasih makan. Itu tidak menjadi masalah karena mereka mencari makan di alam liar. Tapi kandang umbaran ini tidak cocok bagi teman-teman semua yang berada di perkotaan, karena tidak memiliki lahan untuk mengumbar ayam-ayam ini. Jadi saran saya, kalau teman-teman semua di perkotaan ya siapkanlah budget sedikit lebih untuk membuat kandang indukan. Nah kemudian ini yang keempat yang Mas Hadi terapkan di kandang Mas Hadi, karena menurut Mas Hadi inilah yang paling praktis. Sebenarnya begini, ini yang keempat ini adalah kandang postal. Kandang postal itu kandang yang langsung bersentuhan dengan tanah, tapi tetap di kandang. Kemudian kita berikan atap, jangan sampai kehujanan, tapi kita berikan polikarbonat atau asbes yang bening itu agar cahaya tetap masuk, sehingga cahaya matahari tetap bisa menyinari dalam kandang. Nah begini sobat, kandang yang Mas Hadi rekomendasikan kandang postal memang sulit ya kalau misalnya kita masuk keluar masuk kandang untuk mengambil mengambil telur kemudian memberi makan. Nah sehingga Mas Hadi buat tempat minumnya tempat minum otomatis. Bagaimana modelnya? Ya seperti itu modelnya ya. Jadi ketika airnya mengisi kemudian dia turun sehingga menutup keran. Kemudian tempat makannya Mas Hadi letakkan di luar. Kemudian Mas Hadi buatkan tarangan ayam yang seperti ini, sehingga kita bisa mengambil telurnya langsung dari luar. Jadi seperti itu sobat ya. Jadi begitu rekomendasi daripada Mas Hadi, karena Mas Hadi berpikir bagaimana agar kandang ini bisa bagus untuk ayam, baik untuk ayam, tetapi tidak ribet, tidak membuat ayam stres. Kenapa Mas Hadi rekomendasikan kandang ini? Mas Hadi menganggap bahwa karena ayam ini adalah hewan yang memang dia punya cakar dan dia langsung bersentuhan dengan tanah, itu paling bagus mereka itu harus bersentuhan dengan tanah. Mas Hadi ingin mereka itu senyaman mungkin di kandang. Ketika malam mereka biasa nangkring, Mas Hadi berikan tangkringan. Kemudian ketika mereka butuh untuk menyeker-nyeker tanah, mereka ceker-ceker tanah. Kemudian begitu mereka butuh untuk mandi media, seperti itu, jago itu dia mandi media. Jadi begitu sobat ya. Karena menurut Mas Hadi
Metode kandang seperti inilah yang sangat recommended untuk ayam kampung. Mas Adi sudah merasakan sendiri ayam menjadi sehat, bulunya berkilau, jenggernya merah gitu kan, menandakan bahwa ayam ini sehat dan bahagia. Jadi mungkin itu sobat ya. Sekarang sudah waktunya azan asar. Kita beribadah terlebih dahulu. Jangan lewatkan video Mas Adi selanjutnya. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.